bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Hey, I'm okay. I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsida Tania, NIM 230101204, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dan Universitas Islam Negeri Mataram. Di sini saya akan menyampaikan materi saya, yaitu ada 3. Yang pertama, sejarah dagang Islam atau syarikat Islam. Yang kedua yaitu sejarah Nahdlatul Ulama. Yang terakhir yaitu sejarah lahirnya Muhammadiyah. Mungkin di sini saya akan menyampaikan yaitu yang pertama, sejarah dagang Islam atau syarikat Islam. Dan ada 3, yaitu yang pertama Rexo Romexo hingga syarikat Islam. Syarikat Islam pada awalnya merupakan sebuah organisasi yang bernama Rexo Romexo. Rexo Romexo ini adalah perkumpulan yang terdiri dari pedagang muslim pribumi yang berada di Lawean, Surakarta. Rexo Romexo ini dibentuk karena rasa tidak suka atas sikap orang Tionghoa yang semena-mena. Organisasi ini kemudian berubah menjadi Syarikat Islam pada tahun 1917. Peran Syarikat Islam ada 3, yaitu yang pertama memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia, yang kedua membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia, dan yang terakhir mengembangkan kesadaran nasionalisme. Selanjutnya, kemunduran Syarikat Islam. Syarikat Islam mengalami kemunduran ditandai oleh adanya perpecahan menjadi Syarikat Islam Putih dan Syarikat Islam Merah akibat masuknya pengaruh komunisme. Kemunduran Syarikat Islam terjadi secara bertahap setelah tahun 1920-an, dan beberapa faktor yang menyebabnya kemunduran, yaitu faktor internal seperti perpecahan internal. SI terbagi menjadi 2 faksi, yaitu SI Putih, yaitu nasionalis, dan SI Merah atau komunis. Adanya perselisihan antara Haji Omas Said Tejoraminoto dan Haji Agus Salim. Dampak dari pemunduran ini akan mengakibatkan melemahnya perjuangan kemerdekaan dan munculnya organisasi-organisasi baru yang mengambil alih peran di perubahan politik Indonesia. Selanjutnya itu materi kedua, sejarah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama ada banyak, yaitu saya sebutkan mungkin dari awal latar belakang pendirinya Nahdlatul Ulama. Pada awal abad ke-20, Indonesia berada di bawah penjajahan Belanda. Banyak tokoh Islam mulai mengorganisir diri untuk melawan kolonialisme, dan ada kekhawatiran terhadap pemikiran reformis yang dianggap ekstrim. NU didirikan untuk mempertahankan tradisi Islam dan memperkuat komunitas Muslim di Indonesia. Yang kedua itu perkembangan awal NU. Setelah berdirinya NU, segera berkembang pesat. Organisasi ini berfokus pada pendidikan, sosial, dan dakwah. NU juga mendirikan berbagai lembaga pendidikan seperti pesantren untuk mendidik generasi muda dalam ajaran Islam yang moderat. Selanjutnya yaitu peran dalam kemerdekaan Indonesia. NU juga berperan aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. NU mengeluarkan fatwa bahwa mempertahankan kemerdekaan adalah wajib. Banyak anggota NU yang terlibat dalam tentara dan organisasi perjuangan, termasuk dalam pertempuran melawan penjajahan Belanda. Setelah itu kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, NU menjadi salah satu pendiri negara pada tahun 1952.
NU memutuskan untuk keluar dari Masyuri atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia dan memilih jalur sendiri sebagai organisasi sosial dan keagamaan pada tahun 1973. NU resmi menjadi organisasi politik dengan bergabung dalam Golkar. Selanjutnya, reformasi dan kembalinya ke akar. Setelah reformasi 1998, NU kembali ke akar keagamaan dan sosialnya. Organisasi ini menegaskan kembali komitmennya terhadap ahli sunnah wal jamaah dan aktif dalam kegiatan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. NU juga terlibat dalam dialog antar agama dan promosi toleransi di Indonesia. Selanjutnya juga struktur organisasi di Nahdlatul Ulama. NU memiliki struktur organisasi yang terdiri dari beberapa tingkat, termasuk pengurus besar Nahdlatul Ulama atau disingkat dengan PBNU. Wilayah seperti wilayah sekitar yang memegang wilayah sekitar, dan cabang hingga ranting. Selain itu, NU juga memiliki lembaga di bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial. Peran NU dalam masyarakat yaitu memainkan peran penting dalam masyarakat Indonesia, baik dalam bidang pendidikan dengan pesantren, sosial dengan berbagai program pemberdayaan, serta upaya menjaga stabilitas dan kerukunan antar umat beragama. Materi yang terakhir yaitu tentang sejarah lahirnya Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang didirikan di Indonesia pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. Pendirinya dipelopori oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan yang terinspirasi oleh pemikiran reformis Islam dan keinginan untuk memperbarui ajaran Islam agar sesuai dalam perkembangan zaman. Pada awal abad ke-20, masyarakat muslim di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk pengaruh kolonialisme, tradisi lokal yang menyimpang dari ajaran Islam, dan ketidakpuasan terhadap praktik keagamaan yang dianggap tidak sesuai. Kyai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sekolah-sekolah untuk mendidik masyarakat tentang ajaran Islam yang murni dan modern. Pada tahun 1912, Muhammadiyah resmi didirikan sebagai sebuah organisasi sosial dan keagamaan yang bertujuan untuk memperbaiki dan mengembangkan pemahaman Islam. Muhammadiyah juga mempunyai tujuan dan visi dan misi, yaitu yang pertama menyebarkan ajaran Islam yang murni, yang kedua mendorong umat Islam untuk meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan sosial, yang ketiga melakukan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu menyuruh kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, yang keempat pembukaan cabang di berbagai daerah, menekankan pada pendidikan dengan mendirikan sekolah-sekolah, universitas, dan lembaga kesehatan, keterlibatan dalam berbagai bidang sosial, ekonomi, dan politik. Muhammadiyah posisi saat ini menjadi salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia dengan jutaan anggota dan ribuan lembaga pendidikan, kesehatan, sosial, dan sosial. Organisasi ini terus berupaya untuk mengadaptasi ajaran Islam dengan konteks sosial dan budaya kontemporer, tetap setiap pada prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Sekian yang bisa saya sampaikan dari 3 materi tersebut. Mungkin kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.